jangan pernah jenengan meremehkan kebaikan meskipun cuma sedikit. Karena kebaikan yang sedikit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis, di dalam satu forum yang insyaallah majelis dan forum kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di tempat yang penuh keberkahan ini, di waktu yang penuh keberkahan juga, untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga dijadikan wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita, dan juga urusan kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang ada di Palestina, khusus yang ada di daerah Gaza, semoga Allah SWT mudahkan urusan mereka. Semoga Allah SWT segera memberikan pertolongan kepada mereka, dan semoga Allah SWT segera mengalahkan musuh-musuh mereka. Allahumma amin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Apabila kita perhatikan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis sahih, di sana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita semua tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Termasuk juga kalau panjenengan perhatikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada kita semua sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Termasuk di dalamnya adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah SWT, para ulama menjelaskan kepada kita semua, ketika Allah menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman, itu artinya kita didorong, kita diwajibkan oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk memiliki sifat-sifat itu. Sebaliknya, pada saat Allah menjelaskan kepada kita semua sifat-sifat orang kafir, sifat dari orang-orang munafik, itu artinya kita diperintahkan untuk menjauhi sejauh-jauhnya sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir maupun juga orang-orang munafik. Sehingga tampak jelas perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin. Tampak jelas juga sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin. Mengapa demikian? Para jemaah yang dirahmati Allah, antara iman dengan kekufuran itu tidak akan pernah bisa bersatu. Iman dengan kemunafikan itu juga tidak akan pernah bisa bersatu. Sebagaimana kejujuran itu tidak akan mungkin pernah bersatu dengan kedustaan. Begitu juga sifat amanah itu tidak akan mungkin pernah bersatu dengan sifat khianat. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam penjelasan yang berhubungan dengan masalah tauhid atau masalah akidah, kita sebagai orang-orang beriman memang benar-benar harus membedakan diri kita dengan orang-orang kafir. Kita juga harus benar-benar membedakan diri kita dengan orang-orang munafik. Nah, salah satu caranya adalah kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Dan kita, sekali lagi Al-Fakir tekankan, untuk menjauhi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir maupun juga orang-orang munafik. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu, para jamaah yang dirahmati Allah, punya sifat yakni suka melakukan islah. Jadi islah itu artinya perbaikan, mendamaikan orang-orang yang berselisih. Orang beriman itu tidak suka berselisih, panjenengan harus paham.
khususul khusus berselisih dengan orang-orang beriman yang lain. Mengapa? Karena di dalam hadis-hadis sahih, termasuk juga di dalam Al-Quran disebutkan, misalnya di dalam hadis sahih disebutkan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dan juga innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang beriman itu di dalam Al-Quran disebutkan adalah bersaudara. Maka damaikanlah urusan-urusan yang terjadi di antara mereka. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam penjelasan para ulama juga kita ini dilarang berpecah belah, ya. Kita dilarang istilahnya itu membuat friksi-friksi di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau kemarin kita mendengar pada saat Dr. Zakir naik ya, ada yang nolak, kita juga bingung ya. Ya sebetulnya tidak perlu seperti itu ya. Oleh karena itu para jamaah, mungkin di pagi yang penuh keberkahan ini kita akan membahas bersama-sama, yakni salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yakni mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Di dalam Al-Quran, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, perintah untuk melakukan islah itu disebut dengan sangat jelas. Salah satunya misalnya di dalam surah Al-Hujurah. Mohon maaf ini salah kali ya, itu harusnya tanda gurung bukan 9. Surah Al-Hujurah ini adalah surat yang ke-49, ayat yang ke-10. Disebutkan di sana, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Jadi para jamaah, perintah untuk melakukan islah itu disebut dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada saudara-saudara kita berselisih, panjenengan jangan diamkan. Panjenengan harus berusaha untuk melakukan islah. Karena gini, al-mukarramun sekalian yang dirahmati Allah. Kalau ada dua orang berselisih, kemudian panjenengan diamkan, tidak panjenengan damaikan. Biasanya kan begini ya, biasanya kalau ada orang berselisih, misalnya A sama B berselisih, berantem. Biasanya A dan B itu biasanya nih, mohon maaf ya, biasanya. Ini kalau orang yang nggak punya ilmu. Kalau berselisih itu biasanya dia akan mencari pendukung. Itu biasanya begitu. Dia akan berusaha mempengaruhi orang lain untuk memberikan dukungan kepada dirinya. Sebaliknya dia juga akan berusaha untuk mendorong orang-orang yang dekat dengan dirinya untuk memusuhi si B ini yang bermusuhan dengan dirinya. Awalnya yang berselisih cuma dua orang, tapi karena tidak segera didamaikan, maka yang berselisih itu bisa satu kampung para jamaah. Kan begitu ya biasanya. Makanya kalau panjenengan lihat di dalam hadis-hadis sahih, di antara perkara yang Nabi SAW bergegas itu adalah melakukan islah. Bahkan kalau panjenengan lihat dalam fikih, seseorang itu boleh sampai terlambat ya. Terlambat hadir di dalam sholat berjamaah. Salah satu alasannya adalah untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Tidak ada keraguan, sholat berjamaah itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting di dalam Islam. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan itu fardunya bukan fardu kifayah, fardunya fardu ain, panjenengan hadir di dalam sholat berjamaah. Itu saking pentingnya hadir di dalam sholat berjamaah. Tapi dalam riwayat Nabi SAW itu pernah terlambat ngimami sholat gara-gara beliau mendamaikan satu perselisihan yang terjadi di salah satu suku yang ada di kota Madinah pada saat itu. Baik, kemudian di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-114, di sana Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Najwa itu artinya bisikan para jamaah. Tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka. Karena biasanya para jamaah yang jauh lebih mujarab itu bisikan dibandingkan omongan. Kalau istilah orang-orang itu ada pembisik-pembisiknya. Jadi mereka itu membisik-bisikkan sampai bisa mempengaruhi orang banyak. Tidak ada
kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan ilaman amaro bisodaqatin, kecuali bisikan dari orang yang mengajak untuk bersedekah. Makanya para jamaah, kalau panjenengan di masjid ini sering diumumin ada gathering ya, istilah kerennya ya, ada gathering, ada fundraising, itu jenengan harus seneng. Karena apa? Itu adalah termasuk perkara yang disukai oleh Allah SWT. Paling jenengan bisik-bisikin orang supaya apa? Supaya bersedekah. Karena biasanya kalau dibisikin agak lebih lebih impresif, ya akan lebih berpengaruh. Au ma'rufin, atau bisikan yang mengajak kepada yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia, maksudnya manusia yang berselisih atau bersengketa. Dan Allah menyatakan para jamaah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajron 'azima. Barang siapa yang mengerjakan hal itu semata-mata untuk mencari ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajron 'azima, maka kami kelak akan memberi kepadanya pahala yang sangat besar. Jadi disebut ajron 'azima, kalau isimnya isim fa'il itu menunjukkan arti lil mubalaghah, artinya banyak para jamaah. Jadi ajron 'azima, adimnya itu banyak. Jadi kalau panjenengan ngajak orang bersedekah, ngajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang supaya berdamai, melakukan islah, maka panjenengan akan dapat pahala yang sangat besar dari Allah SWT. Makanya di antara orang yang dapat pahala besar itu orang yang bisa mendamaikan dua orang yang berselisih. Para jamaah, kalau orang berselisih, mungkin zaman dulu nih, mungkin cuma dua orang, satu negara bisa dilibatin, terjadi perang besar, terjadi pertumpahan darah, terjadi kehancuran yang luar biasa. Kalau panjenengan bisa menghentikan semua itu, maka panjenengan hakikatnya mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Makanya islah itu memang harus disegerakan para jamaah. Dan panjenengan juga gini, mohon maaf nih, jangan mudah membuat satu statement atau satu pernyataan atau taruhlah satu tindakan yang itu menyebabkan terjadinya perselisihan. Jangan sampai. Makanya Nabi kan mengajari kita para jamaah, kalau ketemu dengan orang itu disuruh berseri-seri, suruh senyum gitu. Ini kalau saya ketemu Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Arif misalnya, saya biasa senyum sama beliau. Dan tiba-tiba saya merengut gitu misalnya. Mungkin beliau langsung agak suudon sama saya. Saya Pak Mamun ketemu nih, Pak Mamun ngapain ini kok merengut ini, enggak biasanya senyum ini kok merengut gitu. Tanggal tua atau ditagih hutang kita enggak tahu. Jadi orang nanti kalau gini Al-Mukarram ya, orang itu punya suudon itu berbahaya. Makanya dalam Islam itu kita disuruh jauhi yang namanya suudon. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh-dhani itsmun. Sebagian dari sanggaan itu adalah dosa. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surah An-Nisa ya, ayat yang ke-128. Memang ini khusus terkait dengan kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga ini juga harus jenengan perhatikan. Kalau sudah ada bibit-bibit friksi, panjenengan wabil khusus yang menjadi kepala keluarga, jangan dibiarkan. Saking pentingnya berdamai itu Al-Mukarram ya. Di antara perkara yang kita boleh bohong itu kan mendamaikan dua orang yang berselisih. Bohong itu kan sifatnya orang munafik ya, bukan sifatnya orang beriman. Jangan bohong itu nggak boleh, berbahaya bohong itu. Itu sifat yang akan bisa menjadikan panjenengan jadi orang munafik. Di dalam surah An-Nisa ayat 128 disebutkan, wa ini mra'atun khafat min ba'liha nuzuzan aw iradan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Di Al-Quran disebutkan, dan jika seorang wanita khawatir akan nuzuz, nuzuz itu artinya membangkang pada suaminya. Membangkang pada suami itu termasuk dosa besar. Ini ibu-ibu ya, kalau walaupun mohon maaf nih, suaminya ini agak brengsek nih,
tetap saja harus taat sama suami. Taat sama suami itu istilahnya harga mati kalau dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin panjenengan kalau sering dengar ceramah atau khutbah nikah itu, Nabi kan sampai bersabda ya, lau amartu ahadakum liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Seandainya aku ini boleh memerintah seseorang untuk sujud pada orang lain, untuk nyembah pada orang lain, la amartul mar'ata, sungguh aku akan perintah seorang wanita antasjuda li zaujiha. Untuk apa? Untuk sujud kepada suaminya, li idhomi hakihi alaiha, karena begitu besar hak suami untuk istri. Dan Al-Quran mengatakan wasulhu khairun, sulhu berdamai itu baik. Jadi makanya gimana ya, istrinya jangan sampai membangkang ya Pak ya. Kalau nusus harus diingatkan. Tapi ini disebutkan kalau seorang wanita khawatir membangkang suaminya karena mungkin suaminya dolim dan seterusnya, atau sikap acuh dari suaminya. Kadang-kadang kan ada ya suami itu yang nggak bisa humble gitu. Kalau Pak Eka kayaknya humble nih kayaknya, cengar-cengir. Jadi dicuekin sama suaminya. Ada ya suami itu kalau ngamuk sama istrinya, itu istrinya didiemin Pak Jamaah. Ya dibiarin aja itu, bodoh amat gitu. Masya Allah. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Damai sajalah. Jadi orang itu jadi orang baik aja para jamaah ya. Wabil khusus para suami. Kalau sama istri ini harus yang baik. Ya termasuk istri juga lah sama ya. Cuma maksud saya gini, kita hidup di dunia ini cuma sekali. Panjenengan sudah paham ya. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Jangan sampai jenengan di dunia ini jadi orang nggak baik. Jadilah orang yang baik, orang yang taat sama Allah dan Rasulnya. Jadi di Al-Quran disebutkan wasulhu khairun, berdamai itu baik. Namanya damai itu para jamaah, kadang-kadang nyunsung, kalau namanya berdamai mungkin panjenengan yang benar, yang pihak yang berselisih dengan jenengan itu sebetulnya yang salah. Nabi SAW itu menyuruh kita, kalau kita ini taruhlah berdiskusi sampai itu, mohon maaf, ada orang diskusi itu kalau nggak tahan, nggak kuat dadanya ini, nggak lebar hatinya, itu bisa berantem. Makanya kalau diskusi yang baik-baik juga gitu ya. Jadi jangan gampang mengeluarkan statement-statement yang merendahkan. Kamu bodoh, kamu ini macam-macam, kamu sesat, kamu ahli bid'ah macam, jangan. Karena namanya seorang muslim pasti tidak ingin yang namanya bodoh, nggak akan mungkin. Kalau jenengan mengatakan orang lain bodoh itu kan seakan-akan jenengan ngerasa lebih pintar dari dia. Bisa jadi sebaliknya. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, memang berdamai itu, mengapa di ayat sebelumnya disebutkan fasaufa nu'tihi ajron adima, karena gini, kadang-kadang dalam damai itu kita harus mengalah istilahnya ya. Mengalah itu kata orang-orang bijak, mengalah itu bukan artinya kalah katanya. Kalau hal-hal itu enggak prinsipil, jenengan lebih baik ngalah. Itu lebih baik ngalah, enggak usah ngotot gitu. Sampai dibahas sampai 3 hari 3 malam. Berantemnya Masya Allah sampai 3 hari didiemin. Kan enggak boleh ya seperti itu para jamaah. Baik. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama, dalam surah Al-Anfal ayat pertama disebutkan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama. Ya, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ya, juga mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan islah. Di Al-Quran perintah islah itu ditegaskan kembali di dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama. Kemudian yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, ini ada satu hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun
kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Nabi mengatakan bahwa setiap persendian dari manusia wajib atasnya bersedekah setiap hari ketika matahari itu terbit. Dan beliau mengatakan ta'dilu bainal isnaini shadaqatun, mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah, kata Nabi. Dan yang berikutnya, menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya lalu membawanya di atas kendaraannya atau menaikkan barang miliknya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Para jamaah, kalau panjenengan bonceng orang, bantu orang, cuma naikin barang, itu sedekah. Kita dalam Islam itu gini para jamaah ya, jangan pernah jenengan meremehkan kebaikan meskipun cuma sedikit, karena kebaikan yang sedikit itu bisa menjadi wasilah panjenengan diselamatkan dari api neraka. Nabi kan mengatakan ittaqun naro, jadi pelihara dirimu dari api neraka, walau bisyikki thamr, meskipun engkau bersedekah dengan separuh biji korma. Dan Nabi SAW, mungkin ini dianggap remeh, tapi kita usahain di kampung kita, di di RT kita, di RW kita, itu seperti itu. Kemudian perkataan yang baik itu adalah sedekah. Wa bikulli khotwatin tamsiha ila sholati shadaqatun. Dan Nabi mengatakan bahwa setiap langkah menuju ke sholat itu adalah sedekah. Jadi yang paling jauh berarti paling banyak pahalanya. Dan Nabi mengatakan wa tumitul ada anitorik shadaqatun. Kemudian menyingkirkan gangguan di jalan itu juga sedekah. Kemudian berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini dari Ummi Kulsum ya, binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu taala anha. Dia itu pernah berkata begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan au yaqulu khairan. Tidaklah pendusta atau bukanlah pendusta, kata Nabi SAW, orang yang mendamaikan antara manusia yang berselisih lalu ia menyampaikan hal-hal yang baik atau mengatakan yang baik. Ini cara kita mendamaikan orang itu begitu para jamaah. Orang itu kalau berselisih biasanya yang jadi fokus perhatian apa? Kesalahannya ya. Kebaikannya yang banyak mungkin itu enggak dilihat. Ada orang itu al-mukarramun saking baiknya, Masya Allah, hampir-hampir gini, noktah hitamnya itu enggak ada. Tapi begitu dia jatuh melakukan kesalahan, semua mata hanya tertuju pada satu kesalahan itu. Yang banyak baik tadi langsung hilang. Itu tabiat orang yang berselisih. Tabiat orang yang bertengkar itu begitu. Dia nggak pernah melihat kebaikan yang dimiliki oleh orang yang bermusuhan dengan dia, sehingga dia hanya fokus kesalahan itu. Makanya orang yang mendamaikan itu boleh berbohong, dibilangin itu bapak itu kemarin melakukan itu sebenarnya alasannya begini, supaya tampak kebaikan di mata orang itu. Insya Allah nanti akan terhapus itu, terkikis. Bapak ini gimana sih Pak, itu orang baik loh Pak. Bapak bertengkar sama dia itu kan tidak pantas. Emang Bapak juga lebih baik daripada dia. Dibilangin seperti itu al-mukarram. Itu cara mendamaikan. Maka Nabi mengatakan bukan termasuk pendusta, bukan orang yang kadzab. Kemudian di dalam riwayat yang lain, fi riwayat Muslim ziyadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ziyadatun, ada tambahan, qalat. Jadi Ummu Kulsum itu mengatakan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salasin. Ta'ni al-harba wa islaha bainan nas wa hadisar rajuli imra'atahu wa hadisam ra'ati zaujaha. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, saya tidak pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan keringanan dari apa yang dikatakan oleh manusia. Maksudnya Nabi itu al-mukarram tidak pernah memberikan keringanan kita untuk berbohong di dalam perkataan kita. Panjenengan misalnya ini, mohon maaf,
Di dalam hadis sahih, panjenengan cerita ke teman panjenengan, saya tadi malam itu bermimpi melihat begini-begini. Saya itu melihat kamu begini-begini. Padahal jenengan nggak mimpi seperti itu. Itu termasuk bohong, dilarang. Jenengan dosa itu. Nggak ada keringanan. Semua yang berbohong itu nggak boleh dalam Islam. Hatta dalam hal berkelakar atau bergurau, Pak Jamaah. Jenengan bergurau tapi bohong, itu termasuk mendapatkan dosa dari Allah. Karena apa? Karena bohong itu memang nggak ada keringanan, nggak ada rukhsahnya, itu nggak ada. Yurokhis itu nggak ada. Nabi tidak pernah memberikan keringanan sedikit. Mimma yakulunas illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal. Ini boleh dengan bohong. Yang pertama dalam perang. Kemudian yang kedua adalah mendamaikan di antara manusia, perkataan seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, perkataan istri kepada suaminya. Loh, berarti bohong sama istri boleh, Pak Ustaz? Nah, boleh, Pak Mamun bilang boleh. Ini jangan terus-terusan, Pak Jamaah. Kalau nggak ada kemaslahatan jangan lah gitu. Ya misalnya supaya nggak berantem aja di rumah gitu. Gimana nih masakannya, Masya Allah, ini nggak ada yang bisa mengalahkan ini gitu. Padahal nggak enak itu. Dan misalnya ditanya nih, istrinya ditanya nih, gimana nih saya ini, wah cakep sih Bi. Padahal ya nggak cakep banget sih. Ya nggak apa-apa, bohong-bohong begitu mah nggak apa-apa. Ya, daripada berantem gitu. Kalau orang Betawi itu kan suka ngablak ya Pak ya. Itu mas sama saya punya tetangga itu ngablak ini Masya Allah. Jadi terus terang, jadi super terus terang gitu. Jadi itu boleh ya. Jadi ada keringanan al-mukarramun yang dirahmati Allah. Itu menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam perkara-perkara ini itu penting. Perang itu mengapa boleh bohong? Karena kalau jenengan nggak bohong bisa menghancurkan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Ini yang ditanya musuh, ditangkap, ditanya musuh, di mana letak pasukan kaum muslimin? Oh di sana Pak, gitu. Mau mati semua. Harus dibohongi, bahkan wajib kata ulama dibohongi. Apalagi sama Israel ya, Israel mah dibohongi boleh Pak. Maksudnya dalam perang ya, dalam perang. Terus kemudian mendamaikan itu juga boleh. Karena tadi al-mukarramun, awalnya cuma 2 orang, karena mereka sama-sama cari pendukung, cari pengikut. Yang berantem akhirnya satu kampung, satu negara bisa berantem gara-gara 2 orang. Kalau di dalam film itu kan apa itu? Film apa ya? Saya lupa itu. Yang nyuri istrinya orang itu siapa itu? Itu gara-gara itu doang. Berantem itu satu negara. Satu negara bisa berantem gara-gara itu. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah mendengar pertengkaran, dan ini al-mukarramun yang dirahmati Allah. Contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau itu mendamaikan orang yang bertengkar atau berselisih. Ini kita bisa contoh ya. Jadi ini ceritanya dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Nabi itu pernah mendengar suara 2 orang yang berselisih itu saling meninggi, suaranya saling meninggi di depan pintu beliau SAW. Kemudian salah satu dari mereka, wa ida ahaduhuma yastaudiul akhar wa yastarfikuhu fi syai'in. Ini salah satu al-mukarramun yang dirahmati Allah. Salah satu itu begini, ini ada 2 orang bertengkar. Ini gara-gara utang. Gara-gara utang. Nah, yang satu ini dia ingin agar dibebaskan sebagian utangnya oleh yang ngutangi. Dan dia juga minta agar orang yang memberikan utang itu sedikit memberikan kelembutan bagi dia. Dan wa yaqul, dan yang diminta keringanan itu dia berkata begini, wallahi la af'al, demi Allah saya nggak akan lakukan. Maksudnya nggak akan memberi keringanan utang, dia juga nggak akan berlaku lemah lembut. Nah, al-mukarramun yang dirahmati Allah, kalau panjenengan yang suka ngutangi orang banyak, jenengan harus hati-hati nih. Karena biasanya gini al-mukarram, kalau orang itu ngutangi orang, bawaannya kan ngeremehi yang ngutang ya. Iya enggak? Bahkan biasanya menindas yang ngutang itu ditindas tuh.
Jangan, itu bukan sifat orang beriman. Maka fakharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW keluar menemui dua orang itu. Faqala, dan Nabi bersabda, ainal muta'ali Allahi la yaf'alu al-ma'rufa. Siapa tadi? Mana orang yang tadi bersumpah dengan atas nama Allah tidak akan melakukan perbuatan baik. Maksudnya tidak mau melakukan perbuatan tadi meringankan utang saudaranya dan juga tidak mau berlaku lemah lembut. Faqala ana ya Rasulullah, saya Rasul, itu dia bilang. Karena yang nanya Rasulullah. Falahu ayyudzalika ahabba. Begitu Rasulullah SAW begitu, al-mukarramun yang dirahmati Allah. Ya Rasul itu kalau bertanya begitu kan marah sebenarnya. Nabi itu benar-benar marah. Jenengan jangan pernah sekali-kali bersumpah tidak mau melakukan perbuatan baik. Itu dilarang dalam Islam. Terus kemudian begitu Nabi, mana tadi orang yang ngomong tadi? Malah dia berkata gini, falahu ayyudzalika ahabba. Maka yang laki-laki yang berutang itu, sekarang ya Rasul, terserah dia mau apa. Saya akan saya akan penuhi. Jadi kalau dia minta diringankan hutangnya, saya akan ringankan. Hutang itu bukan sesuatu yang tercela, al-mukarramnya. Panjenengan kalau berhutang itu bukan melakukan satu perbuatan tercela, bukan. Bahkan para ulama mengatakan hukum dari berhutang itu sunnah Nabi. Karena orang Muslim itu nggak mungkin, misalnya kalau nggak punya uang, terdesak satu kebutuhan, dia kan tidak akan mungkin seorang Muslim, seorang mukmin itu kepikiran, mohon maaf, ngambil harta milik orang lain, kan nggak kepikiran ya. Jenengan mau korupsi juga nggak akan mungkin. Jenengan meminta-minta juga nggak boleh, itu haram hukumnya. Terus apa yang bisa jenengan lakukan? Cuman minjem. Makanya dengan minjem itu panjenengan tercegah, terhalangi dari perbuatan haram. Makanya hukum hutang itu menjadi sunnah. Cuma kalau panjenengan misalnya ini mohon maaf ngasih utang, memang akan lebih baik kalau jenengan lihat nih ada orang yang punya utang, sulit membayar utang, dibebasin aja. Pak Ustadz gampang banget Pak Ustadz gitu. Lah memang orang baik itu memang begitu. Jenengan enak ya kalau jadi orang baik ya. Wah nanti saya dieksploitasi Pak Ustadz. Karena orang baik itu biasanya kalau di zaman sekarang dieksploitasi ya kan gitu ya. Diutangi mulu. Saya itu punya kawan al-mukarram ya. Kawan saya itu Masya Allah, dia duitnya memang banyak, saya akui duitnya banyak. Itu kalau di istilah orang Jawa disambat itu nggak pernah beliau itu nolak, nggak pernah. Itu ada beberapa orang yang saya temui itu, Masya Allah itu orang. Tapi saya lihat memang hidupnya gampang, mudah gitu, karena dia memudahkan orang lain. Kalau jenengan ngutangi, jangan sekali-kali mengambil ribanya, jangan. Ya, itu dosa besar. Ada kaidah kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman uang, korot istilahnya, yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. Baik, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ini ada satu hadis ya agak panjang nih. Jadi gini ceritanya. Ini mohon maaf nih karena panjang nggak saya terjemahin ya, mohon maaf. Ini dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balago anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Ini ceritanya gini ya, sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa dari suku Bani Amr bin Auf itu di sana terjadi perselisihan, ada pertengkaran. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu. Dan Nabi SAW segera bergegas tuh mendatangi suku Bani Amr bin Auf. Makanya tadi saya sampaikan, Nabi itu al-mukarramun. Kalau ngelihat ada perselisihan, apalagi ini suku ya, wah beliau langsung datang gitu. Khawatir kenapa? Tadi bisa merembet kemana-mana itu. Kalau enggak segera dicegah, enggak segera didamaikan. Kalau dulu kita ngelihat ya, waktu Aceh itu masih perang sama Gam itu memang luar biasa itu. Siapa nih ya, mohon maaf ya, Pak Yusuf Kala ya yang damein ya setahu saya. Itu ada hadisi waktu itu ya. Itu memang luar biasa bisa damein. Nah, kalau kemarin mau ya. Tapi alhamdulillah damai lagi tuh ya kemarin waktu 4 pulau-nya mau diambil. Tapi memang itu bikin ya Allah. Baik. Ini ceritanya gini. Fakubisa Rasulullah SAW hanati sholatu. Dan Rasulullah SAW itu sampai tertahan karena mendamaikan di situ. Setelah didamaikan dijamu oleh suku Bani Amr bin Auf. Wahanati sholatu, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Itu ceritanya. Faja'a Bilalun ila Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma.
Maka Bilal bin Rabah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin, anna Rasulullah SAW qad hubisa wa hanati sholati fahalaka anta umman nas. Wahai Abu Bakar, Rasul SAW itu tertahan karena Rasul itu orangnya nggak enakan juga pada zaman. Gimana sih ya, dijamu sama suku Bani Amr bin Auf. Sedangkan waktu sholat sudah masuk, Nabi tertahan di sana, ditahan. Karena yang satu kehormatan ya kalau didatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sholat sudah masuk, fahalaka anta umman nas. Apakah Anda mau mengimami manusia? Karena yang imam itu Rasulullah SAW. Ini singkat cerita, na'am insita. Baik, saya akan lakukan jika kamu memang menginginkan. Jadi singkat cerita gini Al-Mukarram. Itu Abu Bakar itu sudah takbir. Jadi para sahabat sudah sholat, sudah menyusun shaf, kemudian sudah takbir. Fataqaddama Abu Bakar fakabaru nas. Abu Bakar sudah takbir. Pada saat Abu Bakar sudah takbir, Rasulullah datang. Rasulullah SAW mendatangi jamaah sholat. Yamsi fi sufufi hatta qama fi sofi. Dan Nabi SAW masuk ke dalam shaf sampai beliau berdiri di dalam shaf. Fa'akhodan nas fi tasfiq. Nah ini ceritanya dulu para jamaah sebelum Nabi mengasih pelajaran para sahabat. Itu dulu waktu mereka hendak mengingatkan imamnya itu dengan tasfik. Tasfik itu tepuk tangan. Tepuk tangan itu hanya untuk wanita. Kalau jamaah laki-laki ingin mengingatkan imam itu membaca subhanallah. Kalau imam ada orang baca subhanallah harus memperhatikan. Mungkin ada yang salah. Kalau jenengan belajar di fikih ya. Misalnya gini, kalau di kitab Fathul Mu'in, kalau Allahu Akbar ya, takbiratul ihram kan Allahu Akbar. Itu A-nya jenengan jangan dipanjangin. Allah. Kalau A ini panjang itu namanya istifham namanya. Kalau jenengan baca Allah ya itu kan ya. Allah itu A-nya itu untuk pertanyaan. Kemudian hamzahnya itu dijadikan mat. Allah. Itu artinya apakah Allah? Nah gitu. Kalau jenengan apakah Allah Maha Besar, ini jenengan mempertanyakan Allah. Gitu. Jadi kalau baca Allahu Akbar, jangan dipanjangin. Depannya itu jangan dipanjangin, karena itu kemungkinan dipahami jadi istifham. Kalau istifham itu kalau di kitab Fathul Mu'in itu batal sholatnya. Kalau di kitab Fathul Mu'in. Tapi ini kita cerita kayak. Jadi dulu itu ditepuk tangan. Abu Bakar begitu ditepuk tangan nih, beliau nggak noleh. Tapi begitu yang tepuk tangan banyak, nggak noleh karena maksudnya nih sahabat itu ingin mengingatkan di belakangnya Abu Bakar itu ada Rasulullah. Begitu yang tepuk tangan banyak, Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, itu Abu Bakar baru menoleh. Dan beliau waktu itu iktidal ya, sudah ruku iktidal, sudah membaca Alhamdulillah. Dan saya baca ini ya hadisnya. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu la yaltafit fi sholati falama akbarona fi tasfik iltafata. Ketika orang banyak mulai tepuk tangan, ya, yang tepuk tangan banyak, maka beliau menoleh dan beliau melihat di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam salat berjamaah itu Al-Mukarramun panjenengan boleh melakukan gerakan-gerakan sedikit, itu tidak membatalkan salat. Asalkan gerakannya tidak terlalu banyak. Kalau di mazhab Syafi'i itu nggak boleh lebih dari 3 gerakan. Kalau yang lain wallahu alam ya saya nggak tahu. Jadi maka diisyaratkan itu. Maka beliau Abu Bakar farafa Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah. Dan Abu Bakar mengangkat 2 tangannya mengucapkan samiallahu liman hamidah. Dan beliau segera ke belakang. Tapi sebetulnya Rasul itu mengisyaratkan agar beliau tetap di depan. Jadi Rasul itu memerintahkan Abu Bakar untuk tetap di depan, tapi beliau tetap ke belakang. Singkat cerita Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, Rasul SAW akhirnya maju ke depan setelah Abu Bakar mundur ke belakang. Terus kemudian di sini disebutkan, jadi kalau kata di situ waroja'al kohkoro waro'ahu itu artinya beliau mundurnya pelan-pelan. Kemudian Nabi setelah selesai sholat itu Nabi bertanya, ayuhan nas malakum hina nabakum syai'in fi sholati akhadtum fi tasfiq. Wahai manusia, mengapa kalau
kamu melihat ada satu perkara dalam sholat, kalian bertepuk tangan. Maksudnya kalau ada mengingatkan imamnya, mengapa kalian tepuk tangan? Dia mengatakan innama tasfiku linnisa'i. Tepuk tangan itu hanya untuk wanita. Makanya kalau ibu-ibu misalnya ada yang salah, nah gitu, ditepuk tangan. Tapi kalau yang laki-laki, mana bau syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah. Dikatakan subhanallah. Kemudian ini yang terakhir nih Al-Mukarram ya, yang saya sampaikan. Ini mengapa para ulama itu mengatakan gini, bahwa al-adabu muqaddamun anil ittiba. Mengapa adab itu didahulukan daripada ittiba, daripada fikih? Ini dalilnya. Jadi panjenengan kalau disuruh Rasulullah SAW nggak mau, kira-kira jenengan dosa nggak? Kalau disuruh Rasulullah SAW harus kita kerjakan atau enggak ini Al-Mukarram? Kalau jenengan diperintah Rasulullah. Abu Bakar disuruh Rasulullah tetap jadi imam, tapi beliau nggak mau. Itu namanya berarti beliau nggak ittiba, nggak ngikuti dawuhnya Rasulullah SAW. Makanya Rasul itu bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa anda kok tetap mundur? Mengapa anda mundur sementara saya mengisyaratkan anda tetap jadi imam? Beliau mengatakan tidak pantas ya, tidak pantas Abu Bakar itu menjadi imam sementara di belakangnya Rasulullah SAW. Itu namanya adab. Abu Bakar tidak menjalankan perintahnya Nabi. Tidak menjalankan perintah Nabi untuk tetap jadi imam, itu namanya ittiba. Beliau mundur dan Rasul diam. Itu artinya apa Al-Mukarramun? Akhlak itu di satu saat itu harus didahulukan dibandingkan ittiba. Makanya Al-Mukarramun, dalam Islam itu akhlak itu memang sesuatu yang sangat penting. Jangan kalau punya anak, kalau saya di rumah itu harga mati kalau akhlak itu, karena kita diajari seperti itu. Nah, dari hadis ini Al-Mukarram yang dirahmati Allah, kita bisa nyimpulin ya bahwa memang mendamaikan di antara dua orang yang berselisih itu menjadi penting. Harus disegerakan. Bahkan istilahnya boleh sampai telat ya. Telat hadir di sholat berjamaah. Salah satunya adalah untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Baik, mungkin itu Al-Mukarramun yang dirahmati Allah SWT yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya sampaikan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, wa matadri nafsun madza taksibu ghadan wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, memang kita harus berusaha untuk mempunyai sifat-sifat orang beriman, menjadi orang-orang yang baik. Karena kita juga nggak ngerti besok ini kita masih bisa bernafas atau tidak. Kita juga nggak ngerti nih Al-Mukarram, besok ini kita mau melakukan apa, kita juga nggak ngerti, nggak bisa memastikan. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah berusaha semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang baik. Di antara tanda orang baik, orang beriman itu adalah melakukan islah. Jangan suka berantem jenengan. Nabi juga melarang kan jenengan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jenengan nggak boleh. Jadi la yahilu lil muslim ayahjura akhahu fauqa salasati ayamin. Nggak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Baik Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan yang baik ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang bisa Al-Fakir wal Hakir sampaikan di kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Kita akhiri kajian kita dengan kita membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.